Selamat datang di sesi kedua, modul untuk belajar perhitungan HVAC menggunakan software Ecotech. Di sesi kedua kita akan fokus pada modeling, ya cara melakukan modeling di Autodesk Ecotech, di Ecotech untuk keperluan studi HVAC. Pada sesi pertama sudah disampaikan terkait dengan tools-tools yang ada. Nah, ketika kita ingin masuk ke modeling, maka kita akan memanfaatkan tools-tools khususnya yang berada di 3D Editor, dan di sebelah kiri ya di sini ya. Meskipun nanti kita juga bisa memanfaatkan tools yang di sebelah kanan, khususnya dua yang ini ya, yang berkaitan dengan parametric object di sini maupun yang object transformation. Nah, pada modul latihan kali ini kita akan mencoba untuk menganalisis beban HVAC dari sebuah bangunan hall, ya kita anggap saja sebuah bangunan hall, sebuah bangunan auditorium sederhana dengan kapasitas ya anggap saja sekitar 200 orang. Kita akan membuat sebuah ruang, ya sebuah ruang dengan ukuran 10 kali 20 dengan ketinggian kurang lebih sekitar 5 meter. Nah, untuk membuat itu, kita di sini sudah ada tools-tools di sebelah kanan ya. Salah satu toolsnya adalah zone. Nah, sebelum kita mencoba memulai membuat, perlu dipahami juga bahwa di sini di Ecotech dia tidak menggunakan istilah yang umumnya kita temukan di software-software untuk di software-software untuk membuat bentuk bangunan begitu ya. Di sini dia menggunakan zone. Misalnya kita coba saja ya dulu ya. Kita klik zone, kita akan membuat box di mana saja kita klik pertama ya. Oke, sebelum ke sini kita ada setting dulu. Mohon maaf, saya skip dulu ya. Nah, karena tadi kita ingin membuat sebuah model dengan ukuran 10 kali 20 dengan tinggi 5 meter, kita harus men-setting dulu, kita melakukan setting dulu untuk ketinggian ruang tadi yang 5 meter ya. Nah, untuk itu kita ke sini, ya, model preference, kita klik, akan muncul setting seperti ini ya. Ini ya setting untuk filenya lah ibaratnya begitu ya. Kita langsung saja ke bagian modeling, klik. Di sini ada beberapa setting, misalnya seperti ini ya, sampling grid size. Jadi gridnya nanti mau ukuran berapa kali berapa. Kemudian ada default zone height. Jadi ketika kita membuat model menggunakan zone tadi, secara otomatis dia ketinggian zone-nya akan disesuaikan atau mengikuti angka yang kita set di sini ya. Nah, karena tadi kita membuat 5 meter, maka kita klik, kita masukkan angka 5.000 ya. Satuan yang digunakan di Ecotech adalah milimeter. Meskipun sebenarnya kita bisa mengganti ya, bisa mengganti satuannya menggunakan apa. Nah, di sini kita bisa pilih. Nanti kita model dimensionnya apa, meter, milimeter, dan seterusnya. Tetapi karena saya terbiasa menggunakan milimeter, di sini kita menggunakan milimeter ya. Kita isi 5.000 untuk ketinggian zone-nya. Di bawahnya ini ada beberapa setting lain yang sebenarnya tidak terlalu penting ya. Teman-teman yang terbiasa nanti. Selection radius ini penting ya. Ini nanti ketika kita klik memilih sesuatu di modelnya, itu selection radius ini berpengaruh ya. Nah, silakan teman-teman bisa dicoba sendiri. Kenapa? Karena nanti model yang ditampilkan di 3D Editor itu sifatnya adalah wireframe. Berbeda dengan SketchUp ya, mungkin kita terbiasa di SketchUp kan langsung kelihatan tampilan surface-nya ya. Jadi di model 3D Editor isinya adalah wireframe, sehingga ketika memilih sebuah surface, itu selection radius ini akan berpengaruh. Oke, sudah kita isi 5.000, kita oke saja. Nah, sekarang kita mulai buat zone-nya. Kita klik zone, kemudian kita klik di mana saja, klik ya.
Ini otomatis ya, kelihatan ya, otomatis tingginya 5.000. Nah, tadi panjangnya, kita mau membuat panjangnya itu adalah tadi ya 20 meter. Maka 20.000. Kita ketik aja 20.000. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah, pastikan dia lurus seperti ini ya. Kemudian kita klik, klik. Kemudian lebarnya kita mau buat tadi 10.000 ya, 10 meter ya. Kita klik 10.000. Kemudian kita klik, kita tarik lagi ke sana. Das. Nah, ini sudah siku ya. Kita ketik lagi 20.000 ya. Karena kita mau bikin panjangnya 20.000. Oke. Kita klik. Nah, ini kemudian di akhir teman-teman tidak perlu kembali ke sini ya. Tidak perlu kembali ke titik awal tadi, tetapi cukup klik kanan kemudian escape. Nah, kita sudah punya satu ruangan dengan ukuran 10 kali 20 kali 5 meter. Kita mau namakan zone-nya berapa, zone berapa, atau mau namakan layer-nya ya. Kita anggaplah kita pakai istilah layer saja supaya lebih mudah. Misalnya auditorium. Nah, kita mau bikin layer yang namanya auditorium. Kita oke. Pak, ini kok, aduh, bentuk ininya kok aneh ya. Saya agak kurang enak matanya misalnya. Nah, jadi default ketika pertama kali kita membuat model itu grid model itu hanya segini ya, sesuai tampilan ini. Kalau misalnya model kita lebih besar dan kita ingin membuat grid modelnya itu menjadi lebih besar lagi, grid modelnya akan berkaitan dengan kenyamanan mata ya, kenyamanan visual kita saat melakukan proses editing. Kita cukup ke bagian bawah ini ya. Nah, bawah sebelah kanan sini ada fit grid to object. Nah, gridnya akan menyesuaikan seberapa besar objek yang kita buat. Kita klik. Nah, gini kan. Nah, ini kan lebih enak ya di mata ya. Ketika kita rolling, klik kanan memutar-mutar gitu ya. Jadi klik kanan itu untuk muter-muter, kemudian biasa scrolling di tengah itu buat scroll, klik kiri itu untuk memilih objek ya. Nah, ini yang milih objek. Pak, ini wireframe. Kalau saya mau milih, ketika saya klik di sini, yang kepilih dinding, padahal saya mau milih atap. Bagaimana caranya supaya saya bisa pindah milih atapnya? Anda tinggal tekan spasi. Nah, gitu ya. Jadi di satu garis wireframe ini kan ada dua objek yang terkoneksi di sana ya. Nah, kita bisa milihnya, mau milih mana, dinding atau atap. Nah, tinggal pakai spasi, gitu ya. Nah, sudah. Sekarang coba ke visualisasi, kita lihat seperti apa modelnya. Kita klik. Nah, ini di visualisasi ya. Nah, modelnya seperti ini kira-kira. Wah, Pak, ini juga tampilannya masih amburadul ini, Pak. Gridnya belum sesuai. Sama, kita kembali lagi ke pojok kanan bawah. Kita klik yang ini ya. Nah, gridnya jadi menyesuaikan lagi. Lebih mudah, lebih enak untuk kita melihat hasilnya seperti apa. Gitu ya. Oke, nah ini kita sudah punya satu ruangan dengan ukuran 5 kali 10, 10 kali 20 kali 5. Tentunya ruangan ini harus ada pintu, harus ada jendela, begitu ya, normalnya begitu ya, layaknya pintu, layaknya jendela. Oke, kita mau pasang pintu pada sisi di sini, dan sisi yang di sebelah sana, anggaplah seperti itu, karena kita ini ruangan auditorium, jadi paling nggak kita harus punya dua pintu ya, satu pintu utama, satu mungkin untuk evakuasi dan sebagainya. Oke, kita mau add pintu ya. Nah, ini kita klik surface yang mau kita pasangkan pintunya. Kemudian kita pakai tombol di keyboard, kita pencet insert ya. Nah, akan muncul ya. Mau pasang apa? Jendela, lubang, panel, atau door, pintu ya. Nah, kita mau pasang pintu, anggaplah kita membuat pintu double begitu ya, 2 daun begitu ya, karena ya, kita mau buat pintu utama gitu misalnya ya. Kita buat lebarnya sekitar 1.600 ya, 1,6 meter. Tingginya enggak apa-apa, 2,4 oke. Ya. Di sini bisa teman-teman bisa pilih
posisi tepatnya di mana, XYZ-nya di mana gitu ya. Tapi saya jarang menggunakan ini karena rumit ya. Kita harus tahu koordinat pasnya. Saya lebih senang kalau ini sudah oke, lebarnya tingginya sudah, kita oke saja. Otomatis dia akan generate di tengah-tengah surface seperti ini. Nah, teman-teman tinggal pilih posisinya apakah di tengah, benar di tengah seperti ini, ataukah agak di pinggir nih, misalnya seperti ya. Saya mau agak di pinggir deh ini anunya pintunya ya, tinggal saya pilih. Kemudian kita pakai tools di sebelah kiri yang ini ya, atas ini. Untuk move kita klik, kita tinggal klik salah satu titik, kita tarik ya. Oke, mau sampai mana? Oh, di sini lah kira-kira kita klik. Nah, pintunya sudah pindah ya. Setelah ini kalau mau kembali ke normal lagi kita pencet escape. Nah, gitu ya. Nah, dia udah kembali ke posisi, kursornya juga sudah kembali normal ya. Kemudian kita juga mau add pintu di surface sebelahnya di sini ya, ya berseberangan seperti ini. Nah ini ya, kita klik. Kemudian kita pencet lagi di keyboard insert. Saya mau tambah pintu di sini. Oke, ukurannya sama 1,6, tingginya 2,4 gitu ya. Kita oke saja. Nah di sini. Posisinya akan otomatis di tengah. Nah, kita mau taruh di mana? Oh, saya mau taruh yang sama deh, segaris gitu ya, dengan pintu masuknya tadi. Oke. Kita move pakai tools yang di atas, sebelah kanan kiri atas, kita klik di salah satu titik pintunya, kemudian kita tarik gitu ya. Set. Nah, oke, kalau sudah cukup, klik. Nah, kita lepas. Nah, saya sudah punya pintu 2. Sekarang kita mau tambahkan jendela. Prosesnya juga sama ya. Saya mau tambahkan jendela di sisi yang di bawah sini ya. Di bawah sini ya, surface yang ini misalnya ya. Oke, saya pilih jendelanya. Kemudian saya insert lagi ya, klik. Saya mau bikin jendela ya, ini window ya. Oke, sekarang lebar jendelanya berapa? Saya mau bikin lebar jendelanya itu misalnya 1 meter deh. Tinggi jendelanya 1,5 meter, oke ya, sama ya. Seal height ini apa? Itu adalah ketinggian muka bawah jendela dari lantai. Ya, ketinggian muka bawah jendela, sisi bawah jendela dari lantai. Tidak apa-apa, kini kita default saja 1 meter ya. Oke, kemudian saya oke. Cek. Nah, ini juga sama ya, otomatis akan ada di tengah-tengah. Saya mau ada sekitar 3 atau 4 jendela deh Pak, di sekitar sini itu misalnya ya. Oke, kalau mau ada 3-4 jendela, kemudian kita bisa, kita bisa copy ya. Kopinya bagaimana? Kopinya bisa pakai by move gitu ya. Bisa by move atau by menggunakan ini ya, tools di sebelah kanan yang di sini. Nah, di sini ya. Ada object transformation. Di sini ada apa namanya? Bisa pilihannya banyak-banyak ya. Di sisi atas transformation kita bisa lihat ada move, rotate, scale, mirror, extrude, dan seterusnya. Saya mau move ya, saya mau move dan copy ya. Berarti di sini ada, nah gini ya, ada pilihan mau move-nya di sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Kalau kita lihat di sini, kita lihat sini ada X, Y, Z-nya ya. Nah, di sini ada X, Y, Z. Kita akan lihat, oh saya mau move-nya di sepanjang sumbu X berarti ya. Sumbu X kalau kita lihat di sini ya, ini sumbu X ya. Maka saya mau menggerakkan si jendela ini, mau mengcopy jendela ini sepanjang sumbu X itu dengan jarak 3 meter misalnya. Oke, kita isi aja 3 meter, 3000 mili ya. 3000 mili, saya mau move-kan gitu ya. Oh, oke, kita pilih dulu jendelanya. Jendelanya mau pilih deh. Nah, saya mau move-kan dia 3000 meter, tapi bukan move, tapi copy. Maka kita akan klik di sini yang namanya create right. Anda bisa langsung isi, dia mau langsung di copy jadi berapa? 1 objek, 2 objek, 3 objek.
Bisa tergantung dari tadi ya, 3 meter itu bisa dapat berapa. Gitu ya. Karena di sini ini sudah di tengah-tengah, berarti ini kan 20 meter, 10 meter ke kiri, 10 meter ke 10 meter ke kanan kiri, 10 meter ke kanan. Maka paling enggak ke sebelah sini saya bisa kopikan paling enggak sekitar 2 atau 3 gitu ya. Oke, saya bikin 2 deh. Oke, 2, create area-nya 2. Saya create. Nah, oke. Nah, ini udah jadi ya. Kita punya 2. Kemudian saya juga mau copy ke sebelah kiri. Oke, kita isi ya. Karena dia ke sebelah kiri, berarti kita harus isi dia minus ya. Karena kan sepanjang sumbu X, tapi minus ya, bukan positif. Karena kan ke kiri ke sini ya. Saya juga mau bikin. Oke, kita create array 1, 2. Nah, saya sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 jendela di surface yang di sebelah sini. Gitu ya. Oke, saya juga pengen ada window juga di surface yang sebelah sini. Ya, prosesnya sama lagi ya. Klik surface-nya, kita insert, window-nya sama, misalnya settingnya kita klik. Saya mau copy juga ya. Ya, kita klik lagi yang di sini ya. Klik, oke. Sekarang kita ganti dari minus 3000 jadi 3000. Kemudian kita create lagi. Set. Sorry, kita salah pilih ya. Nah, ini saya delete dulu. Nah, pilih yang ini. Kemudian kita create lagi. Set. Oke. Saya sudah punya 5 jendela di sisi sebelah sana dan 5 jendela di sisi sini. Oke. Nah, saya sudah punya jendela. Kemudian, apa lagi kita mau tambahkan? Oke, saya mau nambahkan shading misalnya. Saya mau menambahkan shading di jendela yang sudah saya punya, gitu ya. Oke, ini kok malah kita sebentar ya. Ini surface anunya kok malah. Sip. Dulu. Oke, nah saya mau pasang shading ya. Shading ini teman-teman bisa gambar secara manual, tapi bisa juga di generate. Nah, untuk generate shading otomatis itu memang ada toolsnya. Jadi kalau teman-teman ke bagian atas ini ya, tools, tools. Nah, nih ya, bagian calculate, teman-teman itu bisa membuat shading ya, shading and shadow, shading design wizard. Ini kita kalau klik misalnya, nanti, nah teman-teman bisa membuat shading secara otomatis ya. Ini misalnya, ya di sini terutama, generate optimize shading device. Ini bisa membuat shading secara otomatis, tetapi prosesnya cukup panjang untuk menjelaskan ke teman-teman. Mungkin akan kita buat modul tersendiri ya, untuk yang di sini. Oke, kita cancel aja. Nah, oke, kita gambar manual aja deh shadingnya ya. Saya mau bikin surface ya sebagai bentuk dari sebuah shading gitu ya. Nah, surface berarti kita pakai yang ini ya. Nah, kita klik. Saya daripada saya bikin surface satu-satu, saya shading semua aja deh sepanjang ini ya, dari sini sampai sini di shading semua gitu, misalnya. Oke, saya klik dulu, klik sini tadi, klik lagi. Nah, shadingnya saya mau buat lebar berapa? Oh, saya mau buat lebar shadingnya 1 meter misalnya. Kita klik ya, kita isi angka 1000. Kita ke sana. Oke, karena tadi bangunannya panjangnya 20 meter, kita isi dengan angka 20.000. Klik. Kemudian terakhir, kembali lagi ya, kita klik kanan, escape. Oke, saya sudah punya shading, tapi posisinya masih di bawah. Maka saya akan pindahkan shading itu ke atas jendela. Kalau di atas jendela, kita pilih shadingnya, transformation, ini di bagian move, ya, masih sama di move. Karena kita mau move-nya di sumbu Z, maka X dan Y-nya kita buat 0.
Move-nya berapa? Karena tadi tinggi jendelanya 1,5 meter dan tinggi dari lantainya itu 1 meter, berarti totalnya 2,5 meter. Kita mau buat jendelanya sedikit di atas, sorry, shadingnya sedikit di atas jendela, berarti 2,6 ya, misalnya, berarti 2.600. Kemudian kita apply transform, ini untuk pindah. Nah, sudah, shadingnya sudah di sini. Coba kita lihat hasilnya di bagian visualisasi. Nah, oke. Nah, di bagian visualisasi ini teman-teman bisa memastikan apakah jendelanya itu ter terattach dengan baik enggak dengan surface dindingnya ya. Kalau jendelanya tidak terattach dengan baik, maka jendelanya tidak tembus pandang ya. Kita lihat ini kan tembus ya. Nah, kita bisa lihat surface di sebelahnya, kita bisa lihat jendela yang ada di sebelahnya, berarti kan jendelanya itu terkoneksi dengan baik dengan surface dinding ya, surface dinding. Kalau tidak tembus pandang berarti jendelanya tidak terkoneksi dengan dinding. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalnya, jadi ketika kita menggunakan tombol insert tadi, maka otomatis objek yang di-generate itu akan terkoneksi. Tapi kalau misalnya saya gambar langsung surface atau misalnya tidak terkoneksi itu seperti apa, Pak? Misalnya seperti ini. Saya pilih jendelanya ini ya. Visualize. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini kan tidak terkoneksi ya antara jendela dengan dindingnya. Nah, ini nanti kalau dikalkulasi nanti akan error ya, akan error. Nah, ini ya, kita bisa lihat tembus ke sana. Nah, kalau misalnya ada case seperti ini, kita back ke 3D editor, kita mau melakukan link ya, mau mengkoneksikan antara si window tadi dengan dinding. Maka kita pilih dulu dindingnya, kemudian sambil memencet tombol shift, ini untuk milih objek double ya, kita pilih jendela tadi yang tidak terkoneksi. Nah, sesudah itu kemudian kita ke bagian atas ini. Nah, di sini ya. Kita pilih yang ini ya, yang rantainya ini ya, link object. Kita klik paste. Sekarang kita coba periksa. Nah, ini sudah tembus pandang lagi ya, balik ya. Nah, dia sudah kembali terkoneksi dengan baik. Nah, ini objek kita, ruangan kita udah jadi ini. Pak, ini north-nya ini ya, kalau kita lihat arah north-nya sini, utaranya persis di atas sini. Pak, ini saya modelnya kayak gini, tapi kalau digambar desainnya, utaranya tuh nggak persis di atas sini, Pak. Utaranya tuh agak menceng dikit. Nah, tadi kita tinggal ganti di bagian project di sini ya. Bagian project, kita klik. Nah, ini ya, beloknya seberapa? Oh, misalnya dia beloknya agak kayak gini dikit lah. Misalnya berapa derajat, kan nanti teman-teman bisa ukur ya. Anggaplah ini 45 derajat, kita ketik 45, kemudian enter. Kita kembali ke 3D editor. Nah, ini udah muter ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, north-nya udah agak melenceng dikit. Begitu. Itu ya, kita kembalikan ya. Ini north offsetnya kita kembalikan north. Nah, kalau sudah, modelnya sudah jadi seperti ini, jangan lupa di save. Nanti teman-teman mau simpan di mana begitu ya. Ini saya simpan di desktop saja ya, biar mudah nanti saya carinya. Oke, nah ini sudah jadi modelnya kira-kira seperti ini. Silahkan nanti teman-teman bereksplorasi ya, bereksplorasi untuk model gitu ya. Ini mau jendela, mau pasang shading dan sebagainya. Atau mungkin misalnya Pak, saya mau bikin atap, ada atapnya, tapi plafonnya tetap ini. Misalnya ya, plafonnya tetap flat seperti ini, Pak, tapi di atas plafon ini ada atap miring, misalnya. Oke, kita bikin atap, boleh saja. Teman-teman tinggal bikin pakai ini ya, pitch roof, atau mungkin pakai pitch roof ini, atau mungkin teman-teman juga bisa pakai ini di sebelah kanan. Di sini ada parametric objects, teman-teman bisa bikin nih, mau pakai apa? Pitch roof kah? Mau apa namanya? Bentuk dome
hemisfer misalnya, macam-macam ya, silakan bisa pilih. Pitch roof sendiri juga bisa milih mau yang modelnya gable atau yang modelnya hip ya, silakan pilih. Hip kan seperti ini ya, nah ini kan kelihatan ya modelnya seperti apa kalau hip. Kalau gable kan seperti ini, udah beda. Sorry, ini kok enggak, kok ganti. Nah, gable tuh kayak gini ya. Nah, sih ya. Oke, kita mau bikin atap. Pertama kita pilih dulu ya atapnya itu nanti di mana ya. Nah, untuk itu kita pilih yang di sini. Ini yang gambar pitch roof ini ya. Sebelah kiri kita klik. Nah, atapnya kan nanti di sini ya. Kita klik dulu satu titik pertama, klik. Setelah itu kita tarik ke sini. Oh, sorry, ini dia belum beres ini. Oke. Nah, ini atapnya di sini ya. Kita klik dulu di posisi pertama ini, kemudian kita tarik ke sini. Klik. Oke. Saya punya atap nanti akan muncul di sini gitu ya. Nah, di sini muncul sebelah kanan ini muncul ada mau pilihnya boleh apa? Pitch roof ya. Kita mau pilihnya gable atau hip. Saya mau bikin yang hip aja deh misalnya ya. Oke, yang hip. Kemudian if zip itu tritisannya ya. Tritisannya berapa? Oke, di sini tritisannya saya 1 meter. Gutter itu tingginya list blank berapa? Oke, 15 cm. Pitch-nya itu kemiringan atapnya berapa? Oke, 30 derajat. Cukup ya. Panjang udah cocok ya. Lebarnya itu 20, panjangnya 20 meter, lebar 10 meter. Kalau sudah kita tinggal create object. Nah, otomatis jadi ya. Oke, ini kalau saya, kalau saya lihat di visualisasi, nah, udah jadi. Kita sudah punya atap. Oh, tapi ini surface-nya satu, warnanya beda sendiri ya. Nanti kita akan setting di material ya. Nah, ketika kita membuat atap, otomatis atap ini akan masuk di satu zona sendiri. Makanya dia warnanya berbeda ya. Kita bisa cek di sebelah kanan, di sini kita klik. Nah, sini ya, kita sih lihat. Nah, ini udah ada dua zone nih. Ada auditorium, ada roof. Ruangannya tadi, itu auditorium, sedangkan roofnya ya roofnya ini ya. Nah, ini kita sudah punya model, sudah jadi. Setelah ini, kita akan lanjutkan ke sesi yang berkaitan dengan setting untuk kalkulasi beban HVAC. Demikian untuk modul yang kedua, kita akan melanjutkan ke modul yang ketiga, kaitannya dengan setting untuk analisis simulasi HVAC. Sampai jumpa di modul berikutnya.